Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian tafsir yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu kembali di ruang Zoom ini dalam program kajian tafsir. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah bagaimana biasa kita melanjutkan kembali kajian tafsir kita, yang mana kita sampai pada sekarang di ayat yang ke-25, ya, ayat yang ke-25 di surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل فأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Ya, ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa berita gembira itu? Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, bahwasanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu bagi mereka jannatin tajri min tahtihal anhar, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu. Setiap kali mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa buah-buahan, makan makanan, rizqan qalu sebagai bentuk pemberian hadiah, anugerah pada mereka, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Maka mereka mengatakan ini buah-buahan ini atau makanan-makanan ini telah diberikan kepada kami sebelumnya ketika kami berada di dunia. Wa utubihi mutasyabiha, dan mereka pun diberikan buah-buahan itu mutasyabiha, yaitu mutasyabihan yang sama, ya, ya, yang sama dalam rasa,
ya, dan kenikmatannya. Walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Dan bagi mereka di dalam surga itu ya istri-istri yang suci, yang bersih, wa hum fiha khalidun, dan mereka di dalam surga itu kekal selama-lamanya. Yaitu arti ya, arti dari bacaan ayat yang kami bacakan, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 25. Ya. Baik, penjelasan daripada ayat tersebut adalah sebagaimana yang disebutkan dalam kitab tafsir ini yang kami bahas pada malam ini. Lamma dzakara jazaa'al kafirin, dzakara jazaa'al mu'minin. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan balasan orang-orang kafir, ya sebagaimana pada ayat sebelumnya, dzakara jazaa'al mu'minin, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang beriman? Ahlil a'malis salihah, yaitu orang-orang yang beramal soleh. Jadi orang-orang beriman adalah orang-orang yang beramal soleh. Ya, orang beriman itu bukan cuma sekedar beriman di dalam hatinya tentang keesaan Allah, keberadaan Allah, kekuasaan Allah, tetapi mereka juga beramal soleh. Ya, tetapi mereka juga beramal soleh, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yajma baina targhib wa tarhib, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya mengumpulkan antara targhib dan tarhib. Ya, yaitu tarhib pada ayat sebelumnya, yaitu ancaman bagi orang-orang kafir, kelak mereka akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas kekufurannya, ya, atas kemaksiatannya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini yaitu targhib. Targhib itu motivasi, dorongan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwasanya mereka kelak akan mendapatkan kenikmatan yang kekal abadi. Ya, liyakuna al-'abdu ragiban rahiban khaifan wa rajian. Ya, kenapa dalam ayat ini dan ayat sebelumnya Allah mengumpulkan antara targhib dan tarhib. Targhib itu artinya motivasi dan dorongan, sedangkan tarhib itu ancaman. Agar eh, seorang hamba itu memiliki sifat ya ragiban, yaitu pengharapan kepada Allah ya atas apa yang mereka kerjakan, ya rahiban, dan juga memiliki rasa takut ya tatkala dia eh, rasa takut jika dia berbuat kemaksiatan. Ya, begitulah. Seorang hamba dalam hidup ini harus memiliki apa namanya sifat ragiban wa rahiban. Ya, kita tetap berharap agar amal-amal kita diterima oleh Allah, ya, dan juga kita rasa takut tatkala kita menjalankan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azakumullah. Ya, wa basyiril ladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, dan siapa saja yang apa namanya yang menempati posisi beliau ya sebagai dai, ya sebagai penerus beliau, maka hendaklah memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin ya di dalam hati-hati mereka, yakin kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kerasulan, ya, dan kerasulan para nabi
khususnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa amilus solihat, dan yang beramal soleh dengan mengerjakan amal soleh dengan anggota-anggota tubuh. Jadi kita harus memadukan antara iman dalam hati dan amal soleh dengan perbuatan. Jadi tidak cukup cuma dengan iman saya dalam hati tanpa amal soleh. Amal soleh juga tidak cukup dengan perbuatan, harus dengan iman dalam hati. Jadi harus dikumpulkan antara iman dalam hati dan amal soleh dengan perbuatan. Ya, ikhwatal Islam, ta'azakumullah. Ya, jadi di sini amal itu ya harus dikerjakan adalah amal yang soleh, bukan cuma sekedar amal. Karena dengan amal soleh inilah maka seorang hamba itu akan mendapatkan eh, akan mendapatkan keamanan, akan mendapatkan kebahagiaan dengan amal soleh itu, dan akan mendapatkan kesuksesan di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat kelak. Ya, sehingga seseorang itu dikatakan sebagai orang yang soleh kalau dia mengerjakan amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik. Ya, ikhwatul Islam, azakullah. Jadi ya, beramal itu ya yaitu beramal, melaksanakan amal-amal ibadah, amal-amal kebaikan. Karena dengan amal kebaikan itulah yang akan yang akan menyebabkan seseorang itu mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat kelak. Ya, apa isi berita gembira yang Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad untuk disampaikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Annalahum jannat. Bahwasanya bagi mereka ya jannat, yaitu surga-surga, ya eh, yang mana surga-surganya itu ya dipenuhi dengan kebun-kebun, ya yang sangat rindang, yang sangat lebat, yang di dalamnya ada pepohonan, ya tajri min tahtil anhar, yang mana di bawah kebun-kebun itu, di bawah surga-surga itu terdapat sungai-sungai. Kita ketahui bersama ya bahwasanya manusia itu ya sudah satu apa namanya tabiat manusia, maksudnya manusia itu suka kepada kebun-kebun, suka kepada pohon-pepohonan, ya suka kepada taman-taman, ya suka kepada buah-buahan. Ya begitu juga manusia juga suka kepada namanya air, ya sungai-sungai, ya itu sudah tabiat manusia yang menyukai namanya kebun-kebun dan sungai-sungai, air-air dan seterusnya. Maka kelak nanti Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh, karena manusia itu suka kepada kebun-kebun, taman-taman, pepohonan, buah-buahan dan seterusnya, menyukai namanya air-air, ya, menyukai namanya sungai-sungai, ya, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan berikan juga di akhirat. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga berikan di akhirat kelak, ya, bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya. Dan kelebihan daripada sungai-sungai di hari akhirat itu, sungainya itu bisa diminum airnya. Ya, sungainya bisa diminum. Beda kita, sungai di dunia ini belum tentu bisa diminum secara langsung. Ya, tetapi kalau sungai-sungai di surga langsung bisa diminum secara langsung. Bahkan sungainya itu bermacam-macam. Ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab ini, ada sungainya berupa air, ada berupa susu, ada berupa madu, ada berupa khamar. Tapi khamarnya tidak memabukkan. Beda dengan khamar, ya. Khamar yang ada di dunia ini
memabukkan, membuat kepala pusing, ya, membuat orang rusak akalnya. Tapi khamar yang ada di apa namanya, di hari akhirat itu tidak, ya, tidak membuat pusing, justru diminum semakin lezat, semakin lezat. Ya, luar biasa ya kehidupan di hari akhirat kelak, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menikmati senikmat-nikmatnya, ya, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, kemudian bukan cuma kita mendapatkan namanya berupa air yang kita minum dari sungai-sungai itu, ada susu, ya. Semua orang suka kepada susu, ya, di dunia ini, ya. Mana minuman susu itu minuman yang menyehatkan, begitu juga madu, orang juga suka madu, ya, dan yang seterusnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penghuni surga itu adalah buah-buahan, makan makanan yang lezat-lezat, ya. Ya, makan makannya yang lezat-lezat tentu sangat lezat dibandingkan dengan makanan-makanan atau buah-buahan yang ada di dunia. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwasanya manusia itu suka kepada makanan, suka kepada buah-buahan dan seterusnya. Maka di hari akhirat kelak, ya, khususnya di dalam surga, Allah Subhanahu wa taala berikan makanan-makanan dan apa namanya, hidangan-hidangan dan buah-buahan, ya, kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi setiap kali orang-orang yang penghuni surga itu diberikan apa namanya, buah-buahan, ya, atau makan makanan di dalam surga, maka mereka mengatakan ini yang telah kita pernah diberikan, dianugerahkan oleh Allah ketika di dunia. Ya. Jadi artinya makanan-makanan yang ada di dunia itu Allah Subhanahu wa taala juga adakan nanti di hari akhirat. Ya, meskipun dari sisi kualitasnya tentu sangat jauh berbeda, dari segi kelezatannya, keindahannya, ya, tentu sangat berbeda dengan apa namanya, dengan buah-buahan, makan-makan yang ada di surga itu. Ya, artinya makan-makan di surga itu sangat lezat sekali. Ya, hanya sama namanya, buah apel sama namanya, buah anggur sama namanya, tapi kualitasnya, kelezatannya itu sangat jauh sekali berbeda, ya, dengan dia semakin kita makan di surga itu buah-buahan, makan-makan semakin lezat, ya, semakin lezat dan lezat terus, tidak pernah kita bosan untuk menikmatinya, ya. Jadi begitulah kehidupan orang-orang di surga yang menikmati senikmat-nikmatnya makanan, minuman, kesenangan-kesenangan, ya, yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Jadi dalam surga tidak ada lagi namanya beban-beban, ya, menjalankan syariat tidak ada, menjalankan agama tidak ada. Karena dalam surga itu adalah namanya tempat pembalasan atas syariat-syariat yang sudah kita jalankan, atas segala perintah-perintah dan larangan yang sudah kita jalankan dan sudah kita tinggalkan di dunia, maka Allah SWT memberikan balasan. Makanya hari pembalasan itulah hari yang mana seseorang akan menikmati, ya, sedikit-nikmatnya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa utubihi mutasyabiha, dan mereka pun diberikan buah-buahan yang sama, ya, makanan-makanan yang sama, tetapi artinya yang bersamaan, artinya yang eh, sama dalam kualitasnya, dalam kelezatannya, dalam warnanya, bentuknya dan seterusnya. Ya, artinya makanan yang dia dapatkan pada hari sebelumnya itu, maka dia juga ketika diberikan lagi kepada hari berikutnya, sebelumnya dan berikutnya itu ada kesamaan, ya, ada kesamaan lezatnya dan seterusnya, ya, lezatnya dan seterusnya, bahkan semakin lezat, semakin lezat, semakin nikmat, jadi lebih nikmat daripada hari-hari sebelumnya.
Begitulah kehidupan di surga, ya. Semakin lezat, ya, makanan, ya, minuman-minuman dan buah-buahan yang dinikmati oleh penghuni surga tersebut. Bukan itu saja, penghuni surga juga akan mendapatkan pasangan-pasangan, ya. Walahum fiha azwajum mutahharah, yaitu yang mana orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu akan mendapatkan, ya, istri-istri yang suci, ya, istri-istri yang suci, yaitu yang suci dari kotoran-kotoran, yang suci daripada sifat-sifat yang buruk, ya, ya, itulah, ya, kenikmatan-kenikmatan bagi para penghuni surga, ya, yaitu kenikmatan, keindahan, ya, istri-istri yang cantik, ya, pasangan-pasangan yang cantik, yang indah yang didapatkan bagi penghuni surga kelak, ya. Ya, luar biasa, ya, bagaimana kenikmatan di dalam surga ini, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Oleh karena itulah kita perlu bersabar di dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini. Kita tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah sesuai dengan ikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita menahan nafsu kita, ya, tidak melakukan hal-hal yang terlarang, ya, kita tundukkan nafsu kita untuk menjalankan perintah Allah, dan dengan ini insya Allah kelak ketika Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang kekal abadi selama-lamanya. Wahum fiha khalidun, dan mereka di dalam surga kekal selama-lamanya. Ya. Jadi dalam surga itu tidak lagi namanya kematian. Ya, ya. Dalam surga tidak lagi nama kematian. Yang ada cuma kehidupan yang terus menerus. Ya, beda dengan di dunia ini. Di dunia ini pasti ada namanya kematian. Seseorang pasti akan meninggal dunia, seberapapun umurnya. Ya, meskipun dia memiliki umurnya sangat panjang, pasti dia akan menemui namanya kematian. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti merasakan namanya kematian. Iya, oleh karena itulah maka hendaklah kita eh, bersabar, ya, ikhlas, bersyukur tentu juga, ya, karena kita dipilih oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tapi bagaimana kita mempertahankan, kita istiqomah di dalam keimanan dan amal soleh ini sampai akhir hayat kita, dan dengan ini insya Allah Allah SWT akan berikan kepada kita kenikmatan, ya, yang kekal abadi, itu surga Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita akan menikmati, ya, eh, apa yang Allah SWT telah persiapkan bagi para penghuni surga yang kekal abadi selama-lamanya. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan, ya, terkait tentang tafsir atau tadabbur dari surah Al-Baqarah ayat 25. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan sampai sini dulu. Ya, meskipun cuma satu ayat saja yang kita bahas, tapi mudah-mudahan bisa memberikan bekas bagi diri kita, kabar gembira bagi diri kita, ya, selama kita istiqomah dalam keimanan dan amal soleh, insya Allah Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyelisih janjinya. Dia akan menepati janjinya dengan menyiapkan kenikmatan yang senikmat-nikmatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Yang benarnya datangnya dari Allah saja, yang khilaf yang salah dari para kami dan dari godaan syaitan yang terkutuk.
Dan kami sekali lagi mengucapkan jazakumullah khairan katsira pada para peserta yang senantiasa hadir dalam kajian-kajian kami. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk terus belajar dan mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sebaik-baiknya. Kami undur diri, insya Allah kita bertemu lagi di pekan depan dalam kajian-kajian yang sama yang kami asuh. Ya, semoga kita bisa istiqomah dalam kebaikan sampai akhir hayat kita. Kami undur diri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.